Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisa Devi dan selamat datang di channel Gadget Signal Gadget Discussion. Oke, siapa di sini yang mau beli HP tapi nggak tahu mau beli HP apa? Yang mana pada akhirnya kalian pergi aja ke counter dan kalian beli HP yang sebetulnya tidak sesuai dengan kebutuhan kalian. Makanya pantengin terus video kita dan inilah cara memilih HP yang cocok buat kamu. Check it out. Oke, jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah menyiapkan budgetnya dulu. Jadi budget ini sangat penting karena kalau misalnya kalian ingin membeli sesuatu, bukan cuma handphone atau yang lainnya lah, mungkin kalian mau beli mobil atau kalian mau beli motor, kalian harus siapkan dulu budgetnya. Berapa sih budget yang mau kalian pakai atau anggarkan untuk handphone? Contoh di sini budgetnya misal maksimal 2 juta misalnya. Nah, kalian harus membeli handphone yang di bawah budget kalian, di bawah anggaran kalian. Supaya apa? Supaya ada spare atau cadangan untuk membeli barang-barang lain. Contoh, misal kalian beli handphone, tapi handphone itu tidak dilengkapi dengan case. Akhirnya kalian harus beli case dong. Atau misalnya tidak dilengkapi dengan tempered glass. Nah, akhirnya kalian harus beli tempered glass dong. Kalau misalnya budget kalian mepet atau dipas-pasin, dihabisin tok semua, kalian pasti uring-uringan. Aduh, ini nggak ada buat beli case, nggak ada buat ongkos, nggak ada buat parkir, dan lain sebagainya. Jadi biasakan ya, membeli barang di bawah budget yang kalian alokasikan, begitu. Terus gimana sih kalau misalnya handphone yang kita ingin itu budgetnya itu kurang? Misal contoh di sini kita mau beli sebuah handphone Realme Narzo 30A dengan harga 1,8 juta misalnya. Tapi ya uang kalian cuma ada 1,6 juta misalnya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Apakah kalian harus membeli handphone yang lain dulu? Ataukah kalian harus nabung dulu? Jawabannya adalah kalian harus nabung dulu. Kenapa? Karena jika kalian memaksakan membeli handphone yang lain, nah kalian tidak akan merasa puas. Kalian tidak akan merasa kebutuhan kalian terpenuhi gitu. Jadi lebih baik kalian nabung dulu aja, sabar dulu aja, nunggu 1-2 bulan lagi untuk beli handphone yang kalian mau. Nah, dan juga biasanya handphone itu semakin hari dan semakin minggu, semakin bulan itu harganya semakin turun ya, bukan semakin naik. Tapi gimana nih kalau misalnya kalian betul-betul mendesak, pengen banget atau butuh banget handphone on time, tapi budgetnya tidak mencukupi, ya mau nggak mau kalian harus ambil handphone second dulu. Kenapa kita rekomendasikan handphone second? Karena ketika handphone second itu kalian pakai dan kalian akan jual lagi di kemudian hari, itu tidak akan rugi-rugi amat. Sebagai contoh, kalian membeli sebuah unit Oppo A12 second RAM 4/64. Itu harga di pasaran sekitar 1,6 juta. Kemudian nanti ketika kalian sudah 2-3 bulan berjalan, kalian ada duitnya. Nah, pas kalian jual itu harganya mungkin cuma turun 200.000 atau 250.000. Itu lebih baik daripada kalian memaksakan membeli handphone misalnya 1,6 juta kalian alokasikan untuk membeli sebuah Infinix Smart 5 contohnya ya, yang RAM 3/64 yang baru misalnya. Nanti ketika 2-3 bulan ke depan kalian akan rugi yang sangat besar. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pembahasannya ada di video kemarin ya, di menaksir harga handphone. Jadi saya rekomendasikan sekali untuk menabung atau ambil second dulu deh. Ya, ambil second dulu supaya ruginya nggak gede-gede amat. Oke, next. Terus, apa yang harus kalian lakukan? Yang kedua adalah kalian harus mencari smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, rata-rata di sini kebutuhannya itu yang biasa datang ke counter kita adalah yang pertama biasanya buat gaming. Otomatis yang dicari adalah SoC-nya ya. System on chip ya, atau prosesor atau chipset, itu yang dicari yang kencang. Atau yang kedua dari desain ya, apakah desainnya itu dia poni setitik atau dia pengen yang punch hole, atau misalnya dia pengen layarnya harus AMOLED, ataukah misalnya dia pengen refresh rate di atas 60 Hz ya. Yang ketiga bisa dari kamera ya, mungkin dia pengen beli handphone yang kameranya bagus, mungkin buat foto-foto atau buat video atau buat YouTube ya. Yang ketiga baterai ya, baterai. Banyak orang yang pengen punya handphone dengan baterai yang awet. Contoh
teman-teman kita dari ojek online misalnya. Mereka butuh banget handphone dengan kapasitas besar ya. Saya personally sih punya teman salah satu ojek online dan dia pakai handphone dengan kapasitas baterai 6000. Dan you know what? Dia pengen beli handphone dengan kapasitas baterai yang 7000. Wah, itu 6000 katanya nggak cukup katanya ya. Jadi ada loh, ada bahkan banyak orang yang pengen beli handphone karena baterainya. Yang ketiga, ya yang selanjutnya harga. Udah pasti pengen yang murah dan yang bagus. Itu udah pasti semua orang pengen kayak gitu dong. Next adalah terjamin service centernya. Jadi ada juga orang yang pengen beli satu HP karena dia tahu service centernya terjamin. Selanjutnya build quality terbaik. Jadi dia pengen beli handphone yang punya daya tahan yang baik ya. Kalau misalnya nggak sengaja jatuh, dia nggak langsung rusak, nggak langsung pecah ya. Dan selanjutnya yang update OS-nya terjamin. Ya, contoh misalnya dia pengen handphonenya bisa update terus sampai 3 atau 4 tahun ke depan. Dia nggak akan ganti-ganti misalnya. Nah, dan yang terakhir adalah brand ya. Ada beberapa brand yang kuat banget image-nya, ada beberapa brand yang kurang begitu kuat karena mereka masih baru ya. Dan itu adalah beberapa parameter kalian menentukan HP baru. Nah, next. Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menemukan HP terbaik buat kita? Nah, salah satunya dengan cara grading. Oke, mari kita teliti lebih dalam lagi soal grading. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah kertas ya yang bertulisan handphone-handphone yang akan kita bandingkan. Dan handphone-handphone yang kita bandingkan ini adalah handphone-handphone yang bermain di angka 3 sampai 4 jutaan. Data-data HP ini diambil dari channel Jagat Review yang mereka merekomendasikan handphone-handphone tersebut di range harga 3 sampai 4 jutaan. Yang pertama kita punya Poco X3 NFC ya, kelihatan nggak? Ada Poco X3 NFC. Yang kedua ada Redmi Note 9 Pro. Yang ketiga adalah Realme 7 dan yang keempat adalah Samsung M31. Sementara untuk harganya sendiri, Poco X3 NFC itu di angka 3.099.000, itu SRP-nya ya. Kemudian Redmi Note 9 Pro itu harga 3,147. Itu harga terbaru per tanggal 31 Maret. Kemudian ada Realme 7 harga 3,699 dan yang terakhir adalah Samsung Galaxy M31 dengan harga 3.199. Oke, gini. Brother, cara ngitungnya. Yang pertama kita mau lihat performa dari chipset atau SoC. Kenapa? Karena performa SoC adalah jantung dari sebuah handphone. Jadi handphone kenceng atau enggaknya itu tergantung SoC, bukan dari RAM ya. Ingat, bukan dari RAM. Jadi kalau kalian lihat orang jual handphone, RAM-nya 4 GB, 6 GB, 8 GB, itu belum tentu kencang. Lihat dulu SoC-nya. Kalau RAM-nya gede, SoC-nya lemot, ya udah lemot-lemot aja kayak gitu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah grading 1 sampai 5. Jadi kita akan memberikan grade 1 untuk yang paling rendah dan 5 untuk yang terbaik, seperti itu. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama SoC. Nah, untuk Poco X3 NFC dia pakai SoC Snapdragon 732G ya. Kemudian untuk Redmi Note 9 Pro itu pakai 720G, which is sama aja. 732 sama 720G itu sama aja, cuman beda-beda 5-10% lah, nggak begitu kentara. Kemudian untuk Realme 7 dia pakai MediaTek Helio P95 dan untuk Samsung M31 dia pakai Exynos 9611. Nah, seperti apa sih caranya kita menentukan atau memberi gradingnya? Dengan cara AnTuTu Score ya. Untuk skor tertinggi itu dipegang oleh Realme 7 dan Poco X3 NFC itu dengan skor SoC sekitar 300 ribuan. Maka dari itu kita akan beri angka 5 ya untuk kedua smartphone ini. Realme 7 kita kasih angka 5. Untuk Poco X3 NFC kita kasih angka 5. Nah, seperti ini ya. Dua-duanya dikasih angka 5. Kemudian kita akan lihat untuk Redmi Note 9 Pro karena ini sebetulnya chipsetnya sama tapi performanya sedikit di bawah. Mari kita beri angka 4, oke? Selanjutnya yang terakhir adalah kita ada Samsung Galaxy M31. Dia pakai prosesornya Exynos 9611 dan skor AnTuTu-nya di angka 180 ribuan. 180 ribuan. Jadi yang lainnya sekitar 300-an, 200 sekian, dia cuma 180 ribu, itu hampir setengahnya ya. Ya sekitar 60%-nya. Makanya kita nggak akan kasih 4 di sini. Mungkin kita akan kasih 2 mungkin. Ya, 2.
Karena ini memang bukan nilai jual dari muncrat ya. Bukan nilai jual dari Samsung Galaxy M31, itu bukan kenceng-kencengan. Oke, next, desain ya. Untuk desain sendiri, Poco X3 NFC, Redmi Note 9 Pro dan Realme 7 itu mirip-mirip. Kenapa? Karena mereka semua sudah memakai punch hole atau bukan kamera setitik ya, kayak kamera bolong gitu di handphonenya. Dan mereka semua sama-sama IPS ya. Cuman kelebihannya untuk X3 NFC itu dia layarnya bisa 120 Hz, artinya smooth banget, lancar banget ya. Tapi untuk Samsung sendiri dia punya layar AMOLED. Nah, jadi biarpun layarnya itu drop screen atau ponis setitik, tapi dia punya AMOLED. Jadi untuk saya sendiri gimana ngegradingnya? Ini sesuatu yang plus minus, hampir nggak bisa di compare ya. Cuman kalau saya sendiri, selera saya sendiri, saya kurang begitu suka yang notch atau misalnya ponis setitik, saya nggak begitu suka karena ya selera aja sih sebenarnya ya, selera aja. Jadi tapi dia ketolong sama AMOLED ya. Jadi mungkin untuk Samsung kita kasih angka 4, untuk Realme 7 dia IPS, punch hole kita kasih 3 deh. Untuk Redmi Note 9 Pro mungkin juga kasih 3 karena dia juga kelebihannya cuma punch hole doang. Tapi untuk Poco X3 NFC dia punch hole, walaupun masih IPS tapi refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz ya. Jadi kita kasih 4 aja deh begitu. Selanjutnya untuk kamera sendiri, karena kamera itu harus dicek ya. Jadi dan itu benar-benar subjektif banget. Ada yang suka sama kamera Samsung karena jujur, ada yang suka kamera Realme karena diperkuat dan lain sebagainya, dan ada juga yang suka kamera Poco X3 dan Redmi Note 9 Pro ya. Jadi itu kita kasih skor sama aja. Yang pertama karena subjektivitas itu sendiri, yang kedua karena saya juga belum sempat mengecek semuanya. Jadi ini karena sebagai contoh aja, jadi ya udahlah samain aja lah. Contoh lah, kita kasih angka 4 aja semuanya. Kenapa? Karena kamera dia range harga segini rata-rata udah bagus-bagus ya. Selanjutnya untuk baterai sendiri, Poco X3 NFC dikasih baterai 5160, Xiaomi Redmi Note 9 Pro itu 5160 juga. Kemudian untuk Realme 7 dia kameranya baterainya 5000, dan Samsung M31 baterainya 6000 ya. Jadi kita akan kasih untuk Samsung ini angka 5 dan yang lainnya angka 4 ya. Jadi untuk baterai dia yang unggul. Kemudian untuk harga nih, ini yang paling menarik ya, karena handphone yang bagus pun kalau kemahalan mah jadi kurang worth it ya. Nah, jadi kalian harus cari handphone yang paling murah ya. Nah, di sini yang paling murah adalah Poco X3 NFC dengan harga 3.099.000. Kita kasih harga 5 karena dia harganya paling murah, artinya paling bagus dari segi price to performance ratio. Kemudian yang kedua ada Redmi Note 9 Pro dengan harga 3147. Kita kasih angka 4 ya. Kemudian next itu ada Galaxy Samsung M31 dengan harga 3199, kita kasih angka 3. Dan yang terakhir ada Realme 7 3699. Ini nggak akan saya kasih angka 2 karena selisihnya terlalu jauh ya. Kayak dari X3 NFC ke Note 9 Pro beda 50, dari Note 9 Pro ke M31 beda 50, tapi dari M31 ke Realme 7 bedanya 500 coy. Bukan 50. Jadi sorry banget nih Realme, kita akan kasih angka 1 ya untuk di harga. Selanjutnya service center, saya pernah ke service center Samsung beberapa kali dan itu sangat memuaskan sekali. Dari tempatnya luas, pelayanannya enak, terus tempat duduknya enak, ada juga minuman gratis, kopi gratis, terus juga untuk klaim garansi nggak ribet. Jadi untuk Samsung dia saya kasih angka 5. Tapi saya mendapatkan pengalaman kurang mengenakan di service center Xiaomi. Jadi untuk service center Xiaomi ini barang belum termasuk ongkos jasa ya. Jadi kalau kalian lihat harga contoh 500.000 itu ada ongkos jasa sebesar 120.000. Itu per 31 Maret 2021. Saya nggak tahu nih nanti kapan, apakah naik, apakah turun, saya nggak tahu. Apakah kebijakan berubahnya, saya juga nggak tahu kayak gitu. Cuman terakhir yang saya kurang begitu puas adalah itu. Jadi harga belum termasuk ongkos yaitu 120.000. Dan kalau kalian ngecek aja dan kalau udah nggak ada garansi itu dapat ongkos pengecekan 50.000 gitu. Jadi menurut saya
kurang begitu maksimal aja sih. Jadi harganya seakan-akan murah, tapi ada tanda bintang kecil, ada ongkos 120.000. Jadi menurut saya nggak begitu memuaskan lah. Menurut saya ya di bawah Samsung. Jadi saya kasih angka 3 aja deh. Karena kemudian untuk Realme karena saya belum pernah, cuman karena mereka itu sub brand dari Oppo, mungkin saya bisa kasih angka 4 mungkin ya. Kemudian build quality, nah semua handphone ini saya bisa bilang sama lah, mirip ya, sama-sama bagus. Jadi saya mau kasih angka 4 semua. Gitu. Kecuali kalau ada yang lain mungkin ya. Cuman karena kita 4 ini, jadi kita cuman bahas 4 ini dan kita kasih skor sama karena mirip-mirip untuk build quality. Kemudian untuk OS, nah di sini Samsung sedikit unggul karena dia sudah bisa update ke Android 11 ya, dan juga banyak banget orang yang suka dengan One UI-nya Samsung, sehingga dia punya skor saya kasih 5 ya, skor tertinggi. Sementara yang lainnya masih pakai Android 10, untuk X3 NFC dan Redmi Note 9 Pro itu pakai MIUI 12, dan untuk Realme 7, Realme 7 dia pakainya Color OS, pakai Realme UI ya. Jadi dia kita kasih 4 aja karena masih OS 10. Selanjutnya brand. Nah, ini juga menarik. Memang brand ini ada orang-orang yang fanatik ya, seperti contoh untuk Redmi, Xiaomi dia punya Mi Fans ya. Dia suka banget sama brand itu. Atau misalnya Samsung kuat banget soal brand ya. Rata-rata orang yang hijrah dari iPhone ke Android itu nggak akan lirik Xiaomi, nggak akan lirik Redmi, nggak akan lirik Realme atau Oppo, mereka ke Samsung, comparannya ke Samsung, sehingga Samsung ini punya brand image yang sangat kuat sekali. Kita kasih angka 5. Kemudian untuk Xiaomi karena dia punya fan base yang besar, kita kasih angka 4 lah. Mungkin argumennya karena itu tadi. Jadi enggak mungkin untuk Samsung dia terlalu tinggi lah untuk Xiaomi. Jadi ya beda-beda dikit. Untuk Poco ya meskipun dia bagian dari Xiaomi, tapi nggak banyak orang yang nyadar bahwa Poco itu bagian dari Xiaomi, sehingga saya kasih brand 3 aja. Sementara untuk Realme dia itu brand baru, dia juga anak perusahaan Oppo, tapi ya karena mungkin Oppo juga ada levelnya di bawah Samsung sedikit, sehingga saya nggak akan bisa nyamain sama Samsung. Dan untuk Xiaomi sendiri mungkin itu masih di atas Realme. Jadi Realme karena pemain baru lah, jadi kita kasih brand image 3. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita sudah dapat nih angka-angka ini ya, angka-angka ini semuanya nih, angka ini. Kemudian kita akan jumlahkan ya. Oke. Kita akan jumlahkan nih. 5 tambah 4 33 36. 36 untuk Poco X3 NFC. Sementara untuk Redmi 34. Oke, Redmi Note 9 Pro dia 34. Selanjutnya untuk Realme 7 ada untuk Realme 7 dia ada di skor 32. Dan untuk Samsung M31 ada 32 tambah 5 37. Wow. Ini gila sih. Out of expectation. Jadi hasilnya adalah seberikut ya. Oke. Jadi Samsung itu paling tinggi 37, kedua adalah Poco X3 NFC, ketiga adalah Redmi Note 9 Pro, dan yang terakhir adalah Realme 7. Jadi sebetulnya ini out of expectation banget karena saya berasumsi bahwa Poco X3 NFC adalah yang paling worth it. Tapi ternyata dia kalah oleh Samsung di brand dan di layar ya, seperti itu. Jadi kesimpulan sementara yang paling worth it adalah Samsung. Tapi ingat, orang yang bisa menentukan handphone yang paling layak dibeli adalah diri kalian sendiri. Jadi jangan karena video ini, oh misalnya Samsung M31 saya nggak setuju nih karena Poco X3 bla 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 bla. Iya, setiap orang punya preferensi masing-masing. Jadi ini hanya secara garis besar aja. Kalau kalian bingung banget, nah kalian bisa pakai metode seperti ini. Oke. Nah, setelah kalian menentukan, kalian langkah ketiganya adalah kalian mengecek harga pasaran ya. Mengecek harga pasaran HP sudah dibikin videonya kemarin, bisa dicek aja di channel kita. Selanjutnya yang keempat, tentukan di mana akan membeli ya. Jadi ini ada dua opsi, online dan offline. Sementara online dan offline punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk offline, kelebihannya adalah barangnya tuh bisa dipegang-pegang. Ya, bisa dilihat demo live-nya, bisa dipegang ya. Kemudian kita bisa tahu feelingnya, kita bisa lihat gambarnya atau misalnya desainnya. Kemudian tapi kelemahannya adalah harganya biasa lebih mahal. Ya, karena mereka mungkin harus sewa tempat, harus bayar karyawan, harus bayar listrik, harus makan dan lain sebagainya. Akhirnya harganya bisa lebih mahal, bisa sampai lebih mahal 100 sampai 200 ribu dari online.
Kemudian, belum lagi ditambah dengan ongkos bensin, ongkos parkir, ongkos jajan kalian di sana, ongkos minum, misalnya beli boba dan lain sebagainya, dan waktu, ya. Kemudian untuk online, itu lebih efisien dan harga lebih murah, ya. Tapi ingat, untuk beli online, kalian akan mendapatkan unit itu 2 sampai 3 hari lebih lama daripada yang offline. Jadi kalau kalian belinya buru-buru banget, nah itu udah nggak bisa online. Kalian harus cari di offline, ya. Dan yang kedua, hati-hati dengan seller yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalian harus cek lagi video kita yang menaksir harga HP, ya, untuk melihat bagaimana sih caranya melihat seller-seller yang jujur. Seperti itu. Oke, nah setelah kalian dapat unitnya, kalian bawa ke rumah. Nah, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah mengecek handphone itu. Nah, apa yang harus kalian cek juga ada di video kita sebelum ini. Cara mengecek handphone baru atau second di situ ada, dan pastikan garansi yang kalian punya itu terdaftar ya. Daftarin dulu online. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita harus ngecas handphone itu selama 8 jam gitu kalau baru? Nah, jawabannya ada di video kita selanjutnya, cara mengecas dengan baik dan benar. Saya Kaisar Rifki, Gadget Signal, Gadget Discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.